warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Kita belajar di sini tentang sistem ekskresi pada manusia. Kalian pasti pernah berkeringat, kan? Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, organ apa saja? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Dan bagaimana pula jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Oke, selanjutnya proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh, karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut itulah yang dinamakan dengan ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi 1. Kulit, 2. Ginjal, 3. Paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Mari kita ke yang pertama dulu, yaitu kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan adalah dalam bentuk keringat. Ada 3 lapisan kulit, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, yang kedua lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang ketiga adalah jaringan bawah kulit atau subkutan. Kita ke lapisan kulit ari atau epidermis. Lapisan yang pertama ada apa saja di situ? Di situ ada lapisan tanduk, ada lapisan granula, ada stratum germinativum. Lebih jelasnya silahkan kalian baca pada layar. Oke, selanjutnya kita ke kulit jangat atau dermis. Di sini kulit jangat itu di bawah lapisan kulit ari. Terdapat apa saja? Terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan ujung-ujung saraf indera peraba. Ada ujung-ujung saraf indera peraba apa saja? Ada peraba dingin, panas, tekanan, sentuhan, dan juga nyeri, ya. Kalian baca lengkap pada layar. Selanjutnya masih di kulit jangat seperti yang diungkapkan tadi. Di situ ada kelenjar minyak, ada kantong rambut, ada akar rambut. Apa itu dan apa fungsinya serta seluk-beluknya, silahkan kalian baca dan simak selengkapnya secara detail di layar ya. Oke, yang termasuk yang ini juga ya. Oke, selanjutnya kita ke jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Di sini ini adalah struktur dari kulit ya. Lapisan atas ini ada Oke, nih. Ini ada lapisan epidermis yang paling atas. Di sini ada rambut dan juga ada melanosit. Kemudian lapisan bawahnya ada lapisan dermis. Seperti yang diungkapkan tadi, di lapisan dermis ini ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, ada ujung saraf indera peraba, ada kantong rambut. Oke ya. Kemudian di bawah lapisan dermis ada jaringan subkutan. Di sini ada jaringan adiposa yang barusan disebutkan tadi. Ini adalah struktur kulit. Selanjutnya kita ke paru-paru. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Proses pernapasan atau respirasi sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Silahkan kalian ingat-ingat kembali ya.
Jadi fungsi paru-paru di sini adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Oke. Selanjutnya kita ke organ ekskresi yang ketiga, yaitu ginjal. Berbentuk seperti kacang merah, panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, letaknya di dalam rongga perut, daerah area sekitar pinggang, berjumlah 2 atau sepasang dan berwarna merah keunguan, ya. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Jadi kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Ini adalah bentuk ginjal dan posisinya dalam tubuh manusia. Ini ginjal, jumlahnya sepasang tadi, dalam rongga perut, area pinggang. Kemudian ini ada arteri renalis, ini ada vena renalis, ini ada aorta, ini ada ureter. Ureter itu saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ini kandung kemih. Jadi kalau kita misalkan terasa kencing gitu, area bawah pusar ini akan terasa, kalau ditekan gitu terasa kebelet kayak udah mau keluar. Nah, itulah kandung kemih terletak di situ. Kemudian ada uretra. Uretra itu saluran untuk mengeluarkan air kencing. Kemudian masih tentang ginjal. Ginjal tersusun atas 3. Ada kulit ginjal, ini tampak di gambar, ini adalah irisan melintang struktur dalam ginjal. Nih, yang pertama ada ginjal tersusun atas korteks atau lapisan luar, nih kulit ginjal, nih korteks. Kemudian ada sumsum ginjal atau medula ini, dan rongga ginjal atau pelvis nih, ya. Ini adalah ureter. Kemudian ini adalah struktur nefron. Selanjutnya masih ginjal, ini adalah peta konsep dari ginjal. Bisa dilihat ya. Ini ginjal tersusun dari 3 tadi. Kemudian di korteks ada nefron, di nefron ada tubulus dan badan Malpighi, di badan Malpighi ada glomerulus dan kapsula Bowman, kemudian di tubulus ada bermacam-macam tubulus dan lengkung Henle. Oke, selanjutnya masih di ginjal. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat sisa yang terdalam dalam darah dan dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Penyaringan darah sehingga terbentuk urin meliputi 3 tahapan apa saja. Ada penyaringan atau filtrasi, kemudian ada penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga ada pengumpulan atau augmentasi. Ini adalah tahap penyaringan atau filtrasi. Kalian lebih lengkap detail baca ya. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Silahkan kalian baca bagannya. Kemudian tahap yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, di mana di sini dihasilkan, reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Di sini akan dihasilkan urin ya. Silahkan dibaca ya, simak. Selanjutnya nih, pengeluaran urin berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Oke, urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar, kurang lebih 95% terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat, dan hormon, sehingga pada akhirnya nanti akan dihasilkan urin yang kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing atau uretra. Selanjutnya, ini adalah proses pengeluaran urin. Yang perlu Ibu garis bawahi di sini adalah fungsi ginjal. Diingatkan kembali tadi, menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati-hati dengan hati ya. Tadi yang pertama organ ekskresi ada apa saja? Mengingatkan kembali, ada kulit,
Kemudian yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada ginjal, dan yang terakhir adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Diafragma itu pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Pada orang dewasa normal beratnya kurang dari 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu. Nah, empedu itu kayak gimana? Empedu itu warnanya kehijauan, pahit rasanya. Jadi kalau orang bilang sepahit empedu, tuh pahit. Empedu itu pH-nya netral, mengandung kolesterol dan mengandung garam empedu. Oke, selanjutnya ini empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi sebagai pengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Jadi membantu dalam proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi yang memberi warna pada feses dan urin itu adalah urobilin. Ini adalah letak hati manusia dalam tubuh. Nih ya, nih letak hati kita di sini nih. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi hati. Yang pertama salah satu alat ekskresi, yang kedua tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, yang ketiga tempat pembentukan dan pembongkaran protein, yang keempat tempat pembongkaran sel darah merah, yang kelima pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, 6 menetralkan obat dan racun. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat yang terlalu berlebih maka hati akan bekerja ekstra keras. Dan yang terakhir adalah tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Oke, ini sebagai soal saja. Selanjutnya ini adalah nama kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Silahkan disimak ya dan dipahami apa penyebabnya. Ada pada slide ini. Ada anuria, glikosuria, albuminuria, kemudian ada hematuria, bilirubinaria, ada batu ginjal. Dibaca penyebabnya apa, silahkan dipahami. Kemudian ada nefritis glomerulus, ada pyelonefritis, ada sistitis. Kemudian ada nefrosis, ada polisistik, ada gagal ginjal. Selanjutnya ada apa lagi? Ini adalah bagaimana upaya kita memelihara atau menjaga sistem ekskresi pada manusia. Jadi bagaimana upaya kita menjaganya atau merawat karunia Allah ini bagaimana gitu. Kalau kulit, apa yang perlu kita lakukan? Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun pastinya, menggunakan handuk bersih, menggunakan lotion bila perlu, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat cukup. Terus bagaimana dengan paru-paru kita? Kita bisa menjaganya dengan berolahraga, olah napas, menghindari merokok dan perokok, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Cukup istirahat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian ada ginjal. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan ginjal kita supaya tetap sehat? Tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman yang memicu stamina, minum air putih yang cukup, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, apa yang kita perlu lakukan dengan hati kita? Bekerja dan berolahraga tidak berlebihan. Oke, begitu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.